Halo sahabat Snack Video. Banyak usaha yang kita lakukan, utamanya usaha menengah ke atas. Dan di sini akan saya jelaskan bisnis dari mulai 500.000 sampai 1. Banyak sekali yang usaha kita dapat lakukan dari modal 500 sampai 1 juta tersebut. Yang penting kita harus maksimalkan modal tersebut agar kita bisa cash flow, agar kita dapat menaik. Baiklah, simak keterangannya dan triknya kita jelaskan di layar sebelah. Siap? Salam santuy, Snack Video. Kalau misalnya punya 1 juta buat mulai bisnis, kira-kira mulainya gimana? Nah, di video ini gue sebenarnya pengen kasih perspektif gue gimana cara manage 1 juta itu untuk memulai bisnis yang hopefully kedepannya bisa punya omset puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi bisnis planning atau approach membangun bisnis dengan modal kecil kayak 1 juta itu tuh berbeda dengan kalau kalian punya modalnya misalnya puluhan juta atau misalnya ratusan juta. Karena kuncinya tuh sebenarnya di sini adalah maksimalin modal kalian dan bergantung kepada cash flow untuk mengoperasi bisnisnya. Tanpa basa-basi, gue bakal bagi video ini ke 5 bagian, yaitu ide bisnis, riset, produk, marketing, dan operation. Masing-masing itu gue sesuaiin planning bisnisnya untuk modal minim. Oke, kita mulai dari step 1 yaitu ide. Nah, kalau misalnya modal kita nggak banyak, kita nggak bisa punya ide bisnis, misalnya buka restoran, atau misalnya buka bisnis dengan kantor di mana, atau misalnya ngestok barang 10 juta, 20 juta. So, kita harus lebih mikir ide bisnis yang kira-kira kita bisa jual secara digital, dan produknya tuh nggak harus kita punya di depan. Sebenarnya nanti gue bakal jelasin lagi di segmen produk, tapi intinya ide itu biasanya muncul dari keresahan sehari-hari. Coba deh kalian lihat sehari-hari kalian, kira-kira apa sih yang kalian passionate, apa sih yang dulu kalian pernah jualan. Biasanya as simple as lihat makanan favorit kalian sehari-hari apa, atau misalnya hal yang paling sering kalian beli setiap hari apa. Sebenarnya kita nggak usah limit idenya harus kecil, tapi ide besar, misalnya buka restoran, itu tuh bisa di breakdown ke ide yang jauh lebih kecil, yaitu mungkin masak di dapur sendiri, terus jualannya melalui online. Sebenarnya segmen 1 tuh cuma intro doang, kita nggak nutup diri, misalnya bisnisnya harus kecil banget, tapi idenya itu biasanya yang paling realistis kalau kita mau lakuin dengan modal kecil adalah yang di dekat sehari-hari kita. Nah, segmen kedua itu riset. Jadi, karena kita punya modal kecil, kita nggak bisa semena-mena langsung bikin produk trial and error sebanyak mungkin gitu. Nah, jadi ada 2 bagian dari riset pasar. Ini juga di buku Quick Start Guide yang kemarin gue pakai untuk social project, yaitu pertama kalian riset pasar, dan kalian kedua adalah riset kompetitor. Jadi, apa bedanya riset pasar sama riset kompetitor? Riset pasar tuh kalian ngelihat, misalnya kalian punya ide bikin basreng gitu, misalnya bakso goreng untuk bisnis kalian. Kalian as simple as lihat, kira-kira di sekitar kalian ada nggak sih yang mau beli bakso goreng? Kira-kira orang suka nggak sih beli bakso goreng? Atau misalnya lihat aja di GoFood sama GrabFood, ada nggak sih orang yang jualan bakso goreng di daerah kalian? Riset pasar kalau misalnya mau lebih dalam tuh tujuannya biar kita bisa lihat, ini bisnis bisa kejual nggak sih? Ada orang nggak sih yang mau beli? Kalau misalnya bingung, as simple as kalian tanya calon customer kalian gitu, misalnya dari teman kalian atau kayak orang-orang dari sekolah kalian atau kuliah kalian. Kalau misalnya responnya mostly positif, oh mau beli nih, oke, next step yaitu riset kompetitor. Riset kompetitor tuh harusnya straightforward ya, jadi kalian cari tahu kayak basreng di luar, mulai dari harganya berapa, rasanya gimana, atau packagingnya gimana. At least dikumpulin dulu aja kompetitor itu. Jadi kebanyakan dari yang punya modal kecil, mereka tuh nggak punya budget R&D atau research and development. Jadi kebanyakan bisnis lean atau bisnis yang memulai itu dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dilihat aja kira-kira kompetitor lain yang ngejual basreng yang laku banget itu kenapa? Apakah rasanya, packagingnya gitu. Jadi masih tahu dulu nih marketnya sebelum kita even planning ke 3 aspek selanjutnya. Oke, setelah step ini tuh kalian punya gambaran lah kira-kira oke, ide ini bakal works atau enggak. Nah, sekarang yang susah nih, 1 juta kalau di planning ke trifecta planning. Itu bahasa gue sendiri ya. Jadi di bisnis itu biar simple, gue ada trifecta planning, yaitu cuma produk, marketing, dan operation. Kita mulai dari produk dulu deh. Jadi gue punya aturan 40-40-20. Untuk budget mulai bisnis, 40% itu dipakai buat produk, 40% dipakai buat marketing, 20% dipakai buat operation. Kalau misalnya 1 juta berarti kan budget kita 400.000. Nah, untuk produk 400.000 ini kuncinya. Kalian nggak bisa berharap misalnya uang di awal itu dipakai untuk stok barang sebanyak mungkin. Jadi gue sangat tidak menganjurkan kalau mau jualan apa itu stok barang banyak gitu. Misalnya dari 400.000, 400-nya dipakai buat stok barang. Biasanya 400.000 tuh dipakai buat trial and error, bikin produk pertama, cari tahu resepnya. Ini kita pakai konteks bakso goreng ya. Nah, kalau untuk mau jualan, produknya itu dibikin sistem PO. Jadi untuk bisnis yang modalnya kecil, kalian tuh harus perhatiin cash flow. Misalnya 400.000 tuh udah nemuin nih packagingnya, misalnya yang kalau packaging harus di stok kan. Misalnya packagingnya kayak gimana, kayak produknya kayak gimana, bahan mentah at least dikit aja untuk memulai. Kalau misalnya ordernya banyak banget gimana? Nah, bikin sistem PO, pre-order atau misalnya per batch di mana orang bisa bayar kalian dulu, baru nanti kalian bisa deliver barangnya. Nah, itu biasanya kalau modal kecil, di bisnis itu ada istilah namanya turnover. Kalau misalnya
modal kecil kita nggak bisa ekspektasi untuk stok banyak produk itu terus berharap bisa kejual 3 bulan ke depannya. Jadi turnovernya kita harus bikin sempit. Nah itu with product tuh ada dua yang harus diperhatiin, yaitu USP atau Unique Selling Proposition dan Unit Economics. Unit Economics tuh intinya kalian planning, misalnya kalau mau jual basreng harganya 5.000, modalnya berapa? Kira-kira baksonya berapa, gorengnya berapa, packagingnya berapa. Make sure kalian tuh punya margin yang sehat. Margin itu misalnya kalian jual 5.000, modal per basrengnya mungkin 3.000 atau 2.000 gitu, atau 4.000 gitu. Tapi kalau sebisa mungkin marginnya gede, tapi harganya tetap kompetitif. Kan sebelumnya kalian udah research competition kan. Nah biasa setelah planning produk ini kalian udah kebayang nih, oh kira-kira produk basrengnya gini, kira-kira packagingnya, ide